Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen penguji dari Universitas Palangkaraya. Perkenalkan, saya Vicky Sylvia. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 dari Universitas Palangkaraya. Hari ini, tanggal 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di SMA Unggul Sakti Kota Jambi. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Sehat? Semangat nggak belajarnya? Ibu tanya, semangat nggak? Oke, sebelum kita mulai, seperti biasa, silakan disiapkan dulu ketua kelasnya, Vicky. Muhammadiyah berdoa mulai. Berita. Selamat pagi semuanya. Sebelum mulai, Ibu absen dulu ya. Yang nggak hadir siapa hari ini? Bibi kemana Bibi? Belum ada kabar. Terus siapa lagi? Ronald. Oh, jalan-jalan. Udah ada suratnya belum? Terus siapa lagi? Yang nggak ada, si Dani nggak ada ya? Dani jalan-jalan juga, liburan. Tidur. Jangan tidur lah. Dani kesiangan. Terus siapa lagi? Riki, kenapa Riki? Sakit. Oke, baiklah. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita dari yang minggu lalu. Minggu lalu kita sudah belajar juga kan tentang fungsi kuadrat. Nah, hari ini kita akan belajar tentang karakteristik dari grafik fungsi kuadrat. Nah, kalau minggu lalu kita belajarnya adalah langkah-langkah menggambar grafik fungsi kuadrat. Siapa yang masih ingat? Apa saja langkah-langkah menggambar grafik fungsi kuadrat? Yang pertama kali, Cindy. Ya, yang pertama adalah menentukan titik potong terhadap sumbu X. Maka kita harus buat Y-nya sama dengan 0. Langkah kedua, siapa yang bisa? Oke, Indah. Apa Indah? Menentukan? Iya, menentukan titik potong terhadap sumbu Y. X-nya sama dengan 0. Langkah ketiga, siapa yang bisa? Ayo, Hanif. Apa, Hanif? Menentukan titik puncak. Sebelum menentukan titik puncak, apa dulu yang kita cari? Ya, benar, menentukan titik puncak. Nah, untuk menentukan nilai X-nya, apa yang kita cari? Sumbu simetri. Ya, min B per 2A. Bagus, Hanif. Yang kalau untuk nyari titik puncak Y-nya, siapa yang bisa angkat tangan? Min D per 4A. Chelsea? Apa Chelsea? Ya, min D per 4A. Apa itu D? Diskriminan. Apa rumus diskriminan? D kuadrat dikurang 4AC. Sekarang kita akan menentukan, sebelum kita masuk ke materi ini, fungsi kuadrat, Ibu kasih lihat dulu apa sih kita belajar tentang grafik fungsi kuadrat ini. Nah, nih. Ini gambar apa? Jembatan. Nah, jembatan ini bentuknya adalah parabola. Nah, jadi ini ada nampak ya di sini ya, sumbu Y, ini sumbu X. Nah, dalam perhitungan Romawi,
Ini perhitungan Romawi ya, Ibu juga belum hitung. Tapi dalam iya benar perhitungan Romawi bahwa bentuk jembatan yang berbentuk parabola itu mampu menahan beban yang lebih berat ketimbang dengan yang berbentuknya lurus. Nah, kayak gentala arasi kan? Gentala arasi melek gitu ya. Nah, kalau rata-rata kan bentuk jembatan seperti ini ya. Kalau kalian lihat ya, ini menurut perhitungan Romawi bahwa bentuk parabola itu dapat menahan berat beban yang lebih berat ketimbang dengan yang berbentuknya garis lurus. Jadi ini perhitungannya juga bisa menggunakan perhitungan tapi tingkat berat grafik fungsi kuadratnya, enggak grafik fungsi yang sekarang ini yang kita hitung. Ini yang sederhana. Jadi siapa yang menentukan seperti ini biasanya? Ilmu apa yang menghitung ini? Teknik sipil ya. Biasanya berhubungan dengan fisika ya ini ya. Nah, makanya kalau MTK itu disebut dengan Queen of Science. Apa itu maksudnya Queen of Science? Ratu dari ilmu pengetahuan. Jadi MTK yang menyiapkan rumusnya nanti dipakailah di bidang ilmu fisika, di bidang ilmu kimia, di bidang ilmu biologi. Biologi pakai enggak matematika? Dalam segi apa belajarnya? Dalam biologi perhitungan apa? Apa? Genetika ya, golongan darah kalian yang lebih paham ya. Oke. Baiklah, sekarang sebelum kita masuk pembelajaran kita hari ini, adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah, tolong siapa yang mau bacanya? Bisa Oke, Richard. Apa, Cat? Melalui model problem based if learning dengan pendekatan dan kegiatan tadi bahwa peserta didik mampu menganalisis karakteristik sifat dari grafik fungsi kuadrat. Pembelajaran hari ini tujuannya kita adalah melalui model problem based learning. Jadi nanti pembelajaran berbasis masalah, Ibu akan berikan masalah ke kalian dengan pendekatan TPACK dengan kegiatan tanya jawab. Peserta didik mampu menganalisis karakteristik sifat dari grafik fungsi kuadrat. Kemarin kita udah menggambar grafik ya, ada yang melengkung ke atas, ada yang melengkung ke bawah ya kan. Nah, kita akan menentukan kapan dia akan melengkung ke atas, kapan melengkung ke bawah, kapan dia akan memotong sumbu X di 2 titik. Kalau dia memotong sumbu X di 1 titik namanya apa? Menyinggung sumbu X ya kan? Kapan dia tidak memotong dan tidak menyinggung di sumbu X. Nanti Ibu akan membagi kalian menjadi 4 atau 5 orang dalam satu kelompok. Nah, di dalam kelompoknya nanti Ibu akan memberikan namanya LKPD. Apa itu LKPD? Iya, lembar kerja peserta didik. Ibu sudah menyiapkan LKPD-nya di sini. Nanti akan Ibu bagikan. Nah, kalian nanti akan mengerjakan LKPD ini secara berkelompok. Nah, Ibu akan memberikan penilaian. Ada 3 penilaian yang akan Ibu berikan. Yang pertama itu adalah penilaian sikap. Nah, jadi selain kepintaran, selain aktifnya kalian, Ibu akan menilai sikap kalian selama pembelajaran bagaimana. Apa saja yang Ibu nilai, ini ada butir-butirnya, ada aspek yang diamati, spiritual, berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan pembelajaran. Kalau tadi ada yang main-main berdoanya, Ibu nilai. Ya, orang berdoa, dia main HP, ya Ibu nilai itu. Jujur, kejujuran itu juga dinilai, bertanggung jawab, terus percaya diri dan disiplin. Jadi kalau disuruh, ayo siapa berani maju ke depan, nggak mau maju ke depan, berarti percaya dirinya kurang. Disiplin, nah yang sering terlambat. Kalau Ibu udah masuk, orangnya nggak ada si Denny ya. Disiplinnya. Nah, ini ada formatnya. Lalu yang kedua adalah penilaian pengetahuan. Nah, penilaian pengetahuan ini adalah nanti latihan yang Ibu berikan nanti. Ada latihan,
Latihan seperti biasa ya, nanti kalian jawab dan Ibu nilai. Nah, berikutnya adalah penilaian keterampilan. Nah, penilaian keterampilan ini Ibu ambil dari kerja kelompok kalian nanti. Ini kriterianya. Melaksanakan kegiatan kelompok dan menyelesaikan tugas individu dengan baik dan benar. Mampu memanfaatkan LKPD yang disediakan. Nah, dan lain-lain. Jadi ada penilaiannya semua. Jadi kerjakan dengan sebaik-baiknya. Kalau berkelompok, kerjasamalah yang baik. Ibu akan buat kelompok, satu kelompok itu 4 atau 5 orang ya. Kita hitung seperti biasa untuk buat kelompoknya. Dari yang ini hitung 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 3. Nah, sebelum kita mulai, sebelum kita duduk berkelompok, kita ice breaking sebentar untuk penyegaran. Masih ingat permainan kita? Coba Hanif, Kensin, Nyoman, kita ice breaking. Ayo maju sebentar. Ayo. Yang lain silakan berdiri. Ayo silakan berdiri yang lain. Oke, mulai. 1, 2, 3. Ini mataku, ini mataku, mataku, mataku. Oke. Oke, sekarang sudah masing-masing kelompok sudah duduk berkelompok dan di kelompok masing-masing sudah mendapatkan LKPD ya. Nah, silakan diperhatikan LKPD-nya. Kita akan menentukan karakteristik grafik fungsi kuadrat dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Bagi yang pakai laptop, kelompoknya silakan menggunakan laptop. Bagi yang tidak punya, silakan memakai HP. Bisa. Nah, ini cara kerjanya. Di sini ada diskriminan, ada nilai maksimum, titik puncak. Nah, di sini ada nilai A, B, C, koefisiennya ya. A ini koefisien dari X kuadrat. B ini koefisien dari X, sedangkan C adalah konstanta. Nah, sekarang ini adalah kurvanya melengkung ke bawah. Kurvanya melengkung ke bawah, lalu dia memotong titik potong di 2 titik. Nah, sekarang kita akan lihat ini A-nya 0,4 negatif, diskriminannya 23,61 positif. Nah, jika A kecil dari 0, D-nya besar dari 0, ternyata kurvanya seperti ini. Nah, sekarang kalau kita tarik A-nya, tarik A-nya ke sini. Nah, kurvanya jadinya melengkung ke atas. Jika A-nya 2,6 berarti positif, melengkung ke atas. Lalu diskriminannya gimana? Oh, positif juga, berarti titiknya memotong di 2 titik. Nah, paham nggak? Paham. Oke, sekarang kalau paham, silakan kerjakan bersama-sama di kelompoknya masing-masing. Oke, ya. Mantap Dajjal. Ininya bisa di scroll yang ininya bisa dimainin. Nah, berarti dia diskriminannya berapa? 0. Berarti dia apa kalau diskriminan 0? A-nya besar. Berarti kurvanya gimana? Dia melengkung ke atas, lalu titik puncaknya gimana? Titik puncak. Lalu kurvanya terhadap sumbu X gimana? Ini di satu titik kan menyinggung berarti ya. Nah, kalau dia menyinggung berarti di sini kita lihat diskriminannya berapa?
0. Berarti jika A besar dari 0, diskriminan sama dengan 0, maka dia kurvanya menunjuk ke atas dan menunjuk di satu titik. Oke, lanjutkan yang lain. Yang ini gimana? Paham? Sudah dapat? Oke, sekarang kalau dia melengkung ke bawah gimana A dengan B-nya? Nah, coba buktikan di GeoGebra-nya, Ibu mau lihat. Alasin di palanya sendiri. Oke, nah itu karakteristik apa yang didapat kalau kurvanya melengkung ke bawah itu? A-nya gimana? A-nya kecil dari 0. Lalu kenapa dia memotong di 2 titik? Iya, diskriminannya besar dari 0. Oke, bagus. Yang ini pakai apa nyarinya? Pakai HP ya? Nah, lihat HP-nya. Sudah bisa? Sudah masuk? Loading. Habis kuota ya? Nih. Oke, sudah dapat. Ini bagian yang mana? A-nya kurva melengkung ke bawah. Berarti A-nya gimana kalau melengkung ke bawah? Negatif. Kecil dari 0 ya. Terus memotong di memotong di 2 titik. Berarti kalau dia memotong di 2 titik, diskriminannya gimana? Ini sih bisa dilihat kan diskriminannya positif. Berarti lebih besar dari. Nah, coba lagi A-nya digeser. Lalu diskriminannya kan berubah nanti. Nah, diisi ya. KPD-nya. Oke. Yang ini gimana? Udah? Nah, lihat Kensin. Oh nih, Deswita. Ya, ini kurvanya. Ini yang nomor 1 ya? Oke, sudah dapat. A-nya gimana? Gimana? Jika A-nya minus berarti A-nya kecil dari nah, dia memotong sumbu X-nya atau menyinggung atau gimana diskriminannya, pattern-nya? Kalau diskriminannya ini positif atau negatif? Yang ini diskriminan ini. Positif, berarti besar dari 0. Berarti kalau diskriminan besar dari 0, kurvanya gimana? Kurvanya memotong, ini kan ada 2 titik. Nah, memotong di 2 titik. Kalau diskriminannya besar dari 0, memotong. Kalau sama dengan 0, menyinggung. Kalau diskriminan kecil dari 0, tidak memotong dan tidak menyinggung. Ya, bagus. Nah, yang ini gimana? Bisa? Itu apa? Gambar garis lurus ya? Kapan dia garis lurus? Jika apa? A sama dengan 0. Ya, berarti kalau A-nya sama dengan 0, berarti jadi persamaan apa namanya? Persamaan linear. Karena X kuadratnya A-nya 0 kan? Berarti hanya variabel X-nya aja, nggak ada kuadratnya lagi. Oke. Main bisa ya? Bisa. Kurvanya udah tahu tadi, kapan dia melengkung ke atas, kapan dia melengkung ke bawah. Bisa. Oke, sip.
sekarang siapa yang berani presentasi duluan ke depan? Oke, bagus kelompok ini. Kasih tepuk tangan dulu. Deh, Bu. Kita buka dulu. Deh, mulai. Selamat pagi semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan moderator saya sendiri, Cindy Lavenia, dan rekan seperti saya. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil dari LKPD kami mengenai bagian dari fungsi yang terbuka ke atas. Langsung saja kita akan melihat di sini. Nah, dari yang grafik terbuka ke atas, A-nya itu lebih kecil daripada 0. Misalnya kita atur A-nya menjadi minus. Nah, menjadi minus, grafiknya akan terbuka ke bawah. Lalu kita lihat diskriminannya menjadi kita atur lebih besar daripada 0. Besar daripada 0, ia akan memotong kedua titik. Nah, lalu untuk yang D lebih kecil daripada 0, D-nya, diskriminannya dibuat minus. Nah, ini adalah bentuk dari D-nya lebih kecil daripada 0, yaitu tidak memotong ataupun tidak menyinggung. Kita buat lagi, D-nya itu sama dengan 0, atau diskriminannya sama dengan 0. Ini adalah bentuk dari D sama dengan 0, yaitu menyinggung di sumbu X. Nah, kesimpulannya adalah jika grafiknya terbuka ke atas, maka A-nya itu adalah lebih besar daripada 0. Dan jika D-nya sama dengan 0, maka grafik tersebut akan menyinggung di sumbu X. Sedangkan kalau D-nya lebih besar daripada 0, maka itu akan memotong kedua titik. Sedangkan jika D-nya lebih kecil daripada 0, maka itu tidak akan menyinggung maupun tidak akan memotong. Itulah hasil presentasi mengenai LKPD kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Perkenalkan, saya Clara Francisca. Saya ingin bertanya, apakah diskriminan berpengaruh terhadap grafik yang membuka ke atas ataupun grafik membuka ke bawah? Menurut kelompok kami, diskriminan itu tidak akan berpengaruh terhadap ke grafik yang terbuka ke bawah ataupun grafik yang terbuka ke atas. Tetapi yang mempengaruhi grafik tersebut terbuka ke atas ataupun terbuka ke bawah adalah A-nya. Jika A-nya lebih besar daripada 0, maka ia akan menjadi titik minimum terbuka ke atas. Sedangkan jika A-nya lebih kecil daripada 0, maka akan membuat titik maksimum yang terbuka ke bawah. Tambahkan, jadi diskriminan itu mempengaruhi titik potongnya. Jadi kalau dia diskriminan bisa dari 0, dia grafiknya akan memotong di dua titik. Diskriminannya sama dengan 0, kurvanya akan menyinggung satu titik di sumbu X. Lalu jika diskriminan kecil dari 0, maka dia tidak memotong dan tidak menyinggung di sumbu X. Oke, bagus sekali. Dari kelompok sindikasi apa? Jadi pada fungsi kuadrat, apakah bentuk ini akan garis lurus apabila A-nya itu sama
membuka lihat grafik persamaan linear. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan tidak? Kalau tidak ada, kasih aplaus dulu. Ya. Baiklah, jadi apa kesimpulannya yang sudah kita pelajari tadi? Yang dibahas dari kelompok Cindy, dari kelompok Clara, apa tadi kesimpulannya? Ada yang bisa menyebutkan kesimpulan hari ini? Karakteristik grafik fungsi kuadrat? Hanif, silakan nih. Nilai A dan diskriminanan itu berpengaruh ke bentuk dari grafik kuadrat. Kalau misalnya minimal pasti grafiknya linear. Kalau misalnya dari 0 itu grafiknya berubah ke atas. Kalau dengan yang kecil dari 0 grafiknya berubah ke bawah. Ya, bagus. Kesimpulan dari Hanif untuk nilai A, kalau A-nya sama dengan 0, maka persamaannya menjadi linear atau garis lurus ya. Jika A-nya besar dari 0, maka grafiknya berbuka ke atas. Jika A-nya kecil dari 0, berbuka ke bawah. Sekarang gimana diskriminannya? Kesimpulan dari diskriminan, siapa yang mau? Ya, nyaman. Maka Siti, gimana diskriminannya Siti? Kalau misalnya lebih besar daripada 0, maka akan memotong di kedua titik. Kalau sama dengan 0, menyinggung. Kalau lebih kecil daripada 0, tidak menyinggung dan tidak memotong. Iya, betul. Jadi kesimpulannya karakteristiknya jika A lebih besar dari 0, kurvanya akan melengkung ke atas atau ke bawah. Yang besar yang besar. Ya. Ke atas. Ya, jadi ada 6 ya. Diskriminannya tadi memotong di dua titik, ada yang menyinggung, ada yang tidak memotong dan tidak menyinggung. Nah, dari pembelajaran hari ini, menurut kita refleksi ya. Apa yang kalian dapat dari pembelajaran ini? Hikmah apa? Mendapatkan masalah. Apa yang kalian pelajari tadi? Apa yang kalian dapat dari pelajaran tadi? Mengetahui karakteristik dari grafik fungsi kuadrat. Terima kasih Laura. Semangat sekali Hanif. Lalu apa kekurangannya pembelajaran hari ini? Kenapa ngantuk? Udah siang ya? Iya. Jadi waktunya juga terlalu mepet ya, karena kita tadi harus ke kelompok juga. Oke. Nah, pembelajaran hari ini Ibu tutup sampai di sini. Nanti Ibu kasih latihan. Karena waktunya nggak cukup, nanti latihannya Ibu kirim saja. Nah, LKPD-nya nanti silakan dikumpulkan lagi ke depan. Ya, silakan di bangkunya masing-masing kita tutup pembelajaran. Oke, baiklah. Nah, sekarang pembelajaran kita telah usai. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Silakan disiapkan. Vicky. Semua siap, berdoa, mulai. Berdoa selesai, beri salam. Selamat